Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Kita jumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, namun sebelum kita masuk materi, kita sama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa dilimpahkan hidayahnya, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang ahli syukur, hamba yang ahli ilmu, dan hamba yang ahli. Saya minta tolong Ketua pimpin doa, Ibu Diman, ya silakan. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat adik-adik? Semangat Pak Guru. Nah, ya kalau Pak Guru bilang semangat pagi, jawab pagi yes, bisa? Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Ya sudah penjum. Ya, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Yes, tambah yes dong, biar semangat. Kita ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ya, jadi kita tergugah lagi. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sebelumnya saya akan cek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak Guru. Siapa itu? Saudara saya Pak Guru, Sapoko, Ashar. Kenapa dia? Arhanuddin. Ya, lagi kenapa izin, mereka? Ya. Lagi izin ada yang di rumah. Oh ya. Tapi ada surat izinnya? Ya. Tidak ada Pak Guru, cuman minta secara lisan saja. Oh ya. Mudah-mudahan yang diurus nanti segera selesai. Amin. Ya baik adik-adik semuanya, sebelum kita masuk materi, minggu kemarin kita sudah sempat membahas tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita sudah bahas tentang bagaimana cara baca yang indah, tajwidnya, kemudian arti dari perkata. Untuk kali ini kita akan masuk materi, yaitu tentang perilaku taat aturan, berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Masih ingat? Ada yang masih ingat? QS An-Nisa membahas tentang apa? Dalil tentang apa? Perilaku taat pada aturan Pak Guru. Ya, jadi alhamdulillah ya masih ada yang ingat pertemuan kemarin, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu menjelaskan tentang perilaku taat aturan. Baik adik-adik, kita hari ini akan membahas tentang KD yang hendak kita capai, yaitu pertama 2.1, yaitu bersikap taat aturan, tanggung jawab, kebaikan dan kerja keras. Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat atau hadis yang terkait. Yang berikutnya 3.1, yaitu menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa
ayat 59 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang taat, aturan dan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan nanti kita semua atau peserta didik mampu menjelaskan makna isi Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid makhraj huruf. Kemudian menampilkan contoh perilaku taat, berkompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Kemudian diharapkan siswa mampu mendemonstrasikan hafalan ya Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Yang kemudian berikutnya menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah. Ya, apa itu taat kepada aturan? Ada yang tahu apa itu taat kepada aturan? Tunduk dan patuh, Pak, kepada ketentuan Allah. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Tidak curang, Pak. Ya, jadi inti dari taat kepada aturan yaitu sifat tunduk kita kepada Allah, kepada aturan-aturan yang disepakati oleh kita semua, baik dari Allah, dari Rasul dan para pemimpin kita. Nah, kemudian aturan ini berlaku untuk semua, ya baik di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat terhadap aturan. Di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Ya. Aturan dibuat agar ketertiban dan ketentraman, oleh karena itu wajib hukumnya kita mentaati aturan. Namun perlu diingat adik-adik ya, aturan yang tertinggi adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan aturan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang di bawahnya kita mesti lihat ada batasan-batasan taat kita kepada aturan yang dibuat oleh manusia. Aturan yang mutlak di dunia ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dalil tentang taat pada aturan, yaitu yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri minkum. Ya. Kemudian jika kamu Quran dan sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi kita sebagai umat Islam itu wajib mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya ya. Umat Islam juga diperintahkan pula untuk mengikuti atau mentaati pemimpin. Namun tadi ada batas-batasan kalau kita mentaati pemimpin. Asalkan aturan itu tidak menyimpang dari aturan Allah, maka kita wajib taatinya. Kemudian kita masuk ke kompetisi dalam pendidikan.
kompetisi dalam kebaikan itu, hidup kita itu ada kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga meraih cita-cita yang diinginkan. Tidak boleh menunda-nunda, untuk itu berjalan terus. Maka jangan tunda-tunda kebaikan. Jangan hanya kita menuruti hawa nafsu kita. Ya, paham adik-adik? Paham Pak Guru. Ya, kompetisi dalam kebaikan. Ya, kemudian kita juga harus mempunyai etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kita untuk berusaha di dunia. Ya. Nah, kita itu harus mempunyai slogan, kita harus tawakal kepada Allah. Apabila kita berjuang dan berjuang tapi tidak berhasil, jadi itu yang harus kita pegang. Ya, jadi dalam hidup kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu baik dan tidak benar, kalau pekerjaan itu tidak benar, jauhilah. Dan yakin Allah memberi rezeki kepada kita itu di jalan lain. Jangan kita mengerjakan atau bekerja kalau tidak benar. Ya. Kemudian dari uraian saya yang singkat itu, saya sudah kita akan di kelompok sesuai kelompok yang minggu kemarin yang sudah saya bagi. Ya. Adapun permasalahan-permasalahan tiap kelompok sudah saya share di WA, silakan kalian lihat di grup WA. Ya, ada 2 kelompok ya kemarin. Ya, silakan dilihat. Kemudian kerjakanlah sesuai dengan ini di lembar bahkan dipaparkan. Saya kasih waktu gabung ke kelompok. Lihat di grup WA. Halo? Ya, bisa? Ya. Inilah kalau kita belajar online ini, ya. Tapi harus semangat, jaringan hambatannya. Ya. Ada yang sudah? Sudah Pak Guru. Ya, silakan Bu Diman dipresentasikan hasilnya, ya, kelompoknya. Baik Pak Guru, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk mewakili kelompok kami, kelompok 1. Berdasarkan diskusi kami dengan teman-teman kelompok, maka kami bisa memberikan benang merah atau kesimpulan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Ada 3 poin Pak Guru ya. Yang pertama adalah perilaku taat pada aturan, yang kedua kemudian kompetisi dalam kebaikan, yang ketiga adalah etos kerja. Perilaku pada taat aturan, tentunya kita dalam hal ini harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dibuat oleh Nabi, kemudian dibuat oleh ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah. Karena tentu ketiga tingkatan ini memiliki aturan-aturan tersendiri, dan sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mengikuti aturan itu dengan penuh dengan tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetisi, bahwa kita harus berlomba-lomba kebaikan yang harus kita lakukan.
Allah memberikan waktu di kehidupan kita yang tentu kita harus maksimalkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena tentu kita jangan terlupa bahwa ada batasan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajal. Ketika itu sudah datang menghampiri kita, maka tidak bisa lagi dimajukan dan tidak bisa lagi dimundurkan, maka tidak ada lagi kesempatan terbuka untuk memperbanyak kebaikan yang kita lakukan. Kemudian terakhir adalah etos kerja. Dalam hal ini adalah kita harus bersungguh-sungguh atau menanamkan semangat di dalam diri kita untuk bekerja, belajar. Sebagai seorang pelajar kita harus bersemangat belajar, karena inilah yang nantinya akan memicu dan menjadi penentu sebenarnya kesuksesan kita ke depannya. Seperti itu Pak Guru. Saya kira ini yang bisa kami berikan Pak Guru untuk kesimpulan kami. Iya, bagus sekali kesimpulannya dari kelompoknya Budiman. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Baik ya, adik-adik semuanya. Jadi pertemuan kali ini bisa kita simpulkan bahwa kita itu dalam hidup itu harus taat kepada aturan. Di sini kita harus tunduk pada perintah atau aturan yang dibuat oleh Allah, aturan yang dibuat oleh Rasulullah, dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita. Selama aturan itu masih sesuai dengan aturan-aturan dari Allah. Yang berikutnya, kita harus mempunyai semangat etos kerja agar kita selalu bekerja, kita itu sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi kita kerja itu ya kerja dengan cara yang baik. Kemudian kita harus mempunyai semangat berkompetensi dalam kebaikan. Jadi kita harus punya semangat berkompetisi dalam kebaikan, dan kita tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Karena tadi bahwa waktu itu tidak bisa terulang lagi, maka kita harus berpacu dalam kebaikan agar kita mendapat timbangan, yaitu berupa pahala dari Allah, dan insya Allah kita akan rasakan di yaumil kiamah nanti. Ya. Jadi sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, karena pertemuan kita dibatasi waktu, ya saya ingatkan kepada kalian bahwa nanti setelah pelajaran ini ditutup, kalian bisa memperdalam lagi, menggali lagi ilmu tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja itu kalian bisa perdalam baik melalui internet maupun langsung mendatangi orang-orang yang berkompeten dalam hal itu. Ya, jadi itu ya adik-adik ya. Iya Pak. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menutup pertemuan. Kita akan belajar tentang toleransi dalam kebaikan. Ya. Dipimpin untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi pahala dan berlimpah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua kelas. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.